Kemudian salat khauf yang keempat, salat syiddatil khauf, salat yang dilakukan dalam keadaan amat sangat takut. Nah, kalau tadi cuma khauf doang, salat yang dilakukan dalam keadaan takut, salat khauf. Kalau yang keempat ini salat syiddatil khauf atau syiddatul khauf, salat yang dilakukan dalam keadaan sangat takut. Apa contohnya? Kita masih menceritakan tentang masalah salat apa? Salat khauf ya, salat yang dilakukan dalam keadaan takut, dalam keadaan takut. Telah kita sampaikan dan kita pelajari juga bahwa salat khauf ini prakteknya ada 16 cara. Yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i, imam kita, imam madhab kita hanya 4 ya. Yang pertama salat khauf di Zatur Riqah, pada saat perang Zatur Riqah. Sudah kita bahas ya, yaitu apabila musuh berada di selain arah kiblat atau musuh berada di arah kiblat tapi ada penghalang antara muslimin dengan musuh ya. Dinamakan salat Zatur Riqah karena para sahabat ketika perang tersebut ya, mereka menambal bendera mereka yang dibawa pada saat perang. Tata caranya sudah kita bahas, yaitu imam membagi pasukan menjadi 2 kelompok ya. Kelompok yang pertama berhadapan dengan musuh. Kelompok yang kedua salat bersama dengan imam. Ketika sudah dapat 1 rakaat, nah di rakaat yang kedua kelompok yang salat dengan imam niat mufaraqah, niat keluar dari jamaah dan menyelesaikan sholat sendiri-sendiri. Dan imam tetap dalam keadaan berdiri di rakaat kedua. Nah setelah kelompok yang sholat dengan imam ini selesai sholatnya dan imam masih tetap dalam keadaan berdiri, maka mereka menggantikan kelompok yang tadi menjaga berhadapan dengan musuh digantikan oleh yang sudah sholat. Yang belum sholat, yang tadi menjaga sekarang masuk ke dalam sholat, ikut berjamaah dengan imam. Dan imam masih tetap dalam keadaan berdiri di rakaat kedua, begitu ya. Nanti kemudian mereka takbir, biasa baca Fatihah. Nah ketika imam ruku, mereka ikut ruku. Ketika imam tasyahud akhir, nah, imam memanjangkan bacaannya. Sedangkan yang kelompok ini kan baru dapat 1 rakaat, maka mereka berdiri ya, menambah 1 rakaat. Kemudian mereka setelah dapat 1 rakaat ditambah, mereka ikut tasyahud dengan imam. Nanti imam salam, mereka ikut salam. Begitu ya. Bisa tergambar ya caranya? Insyaallah ya. Itu kalau sholatnya 2 rakaat ya. Kalau sholat yang 3 rakaat, maka imam sholat dengan kelompok yang pertama itu 2 rakaat. Dan dengan kelompok yang kedua 1 rakaat. Jika sholat yang 4 rakaat, maka 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat pertama dengan kelompok yang pertama, 2 rakaat kedua dengan kelompok yang kedua. Kira-kira paham ya? Yang mau praktek tidak usah? Tidak usah ya. Kenapa? Musuhnya tidak ada. Kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua ini dipraktekkan oleh Nabi ketika perang Uspan ya. Uspan ini nama satu desa ya, nama satu desa di antara Mekah dan Madinah. Antara Mekah dan Madinah ada satu desa namanya Desa Uspan. Pernah terjadi peperangan di sana dan Nabi melaksanakan sholat ya di Uspan, sholat khauf. Bagaimana caranya? Nah, sholat khauf yang dilakukan Nabi pada saat perang Uspan dan di kampung Uspan adalah apabila musuh fi jihatil kiblati, berada di arah kiblat. Jadi musuhnya di arah barat ya kalau di kita. Wala satira, dan antara kaum muslimin dengan musuh itu tidak ada penghalang, terbuka. Wafil muslimina kasratun, dan jumlah kaum muslimin banyak. Dan ini bisa dipraktekkan tiap kali ada peperangan ya, entah zaman sekarang atau nanti yang akan datang, ketika musuh berada di arah kiblat,
dan antara kaum muslimin dengan musuh ini tidak ada penghalang, baik itu gunung, tembok atau apa saja, sungai, ya, tidak ada penghalang, dan jumlah kaum muslimin banyak. Nah, ini praktekkan sholat khauf yang dilakukan Nabi di Uspan. Di Uspan. Bagaimana cara pelaksanaannya? Yasufful imamul jaisha saffaini, imam membariskan pasukan menjadi 2 shaf, ya, 2 shaf. Jadi pasukan kalau jumlahnya ada 1000 berarti shaf pertama 1000, shaf kedua 1000, ya, menjadi 2 shaf. Yuhrimu bihima ma'an. Kemudian mereka bertakbiratul ihram bersama dengan imam. Kalau tadi kan enggak, ya. Kalau tadi kan dibagi 2 kelompok, bukan 2 shaf, 2 kelompok. Kalau yang tadi tuh yang di Zatul Riqa. Kalau ini dibagi dengan 2 shaf. Jadi shaf pertama, shaf kedua. Ketika imam takbir, kedua shaf itu ikut takbir. Fa idza raka'a ma'ah. Ketika imam ruku, kedua shaf ini ikut ruku. Paham? Wa idza i'tadala ma'ahu. Ketika imam i'tidal, 2 shaf ini ikut i'tidal. Sama jamaah biasa. Baik. Nah, ini yang menjadi perbedaan dengan sholat yang lain. Wa idza sajada fayasjudu ma'ahu ahadus shaffaini wa yabqal akharu yahrusu. Ketika imam sujud, maka yang ikut sujud dengan imam adalah salah satu dari 2 shaf. Bebas, mau shaf yang pertama, mau shaf yang kedua, bebas. Ya, kita ambil misal contohnya shaf yang pertama saja. Misalnya, ini bebas, ya, nggak mesti pertama atau yang kedua, bebas. Ketika imam sujud, misalnya yang ikut sujud shaf yang pertama, maka shaf yang kedua tetap dalam keadaan i'tidal, berdiri. Tidak ikut sujud, tetap dalam keadaan berdiri menjaga, takut musuh menyerang tiba-tiba. Fa idza faragha shafful awwalu minas sujudi wa qama lirraq'ati tsaniyati sajada shafful akharul ladzi kana yahrusu wa yalhaqul imama fil qiyami. Nah, ketika imam dan shaf yang pertama ini sudah bangun di rakaat yang kedua, maka shaf yang tadi masih i'tidal kemudian sujud. Ya, lalu duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian berdiri menyusul imam di rakaat yang kedua, dan begitu seterusnya. Ya, nanti ketika di rakaat kedua ruku, semuanya ruku. Ketika i'tidal imam, semuanya i'tidal. Ketika imam sujud, yang sujud salah satu shaf saja, bebas. Cuman ya karena bebas dari awal, kasih komando biar nanti enggak semaunya begitu, ya, enggak semaunya. Kasih komando aja sebelum sholat. Nanti yang sujud duluan, misalnya shaf pertama begitu, shaf kedua nunggu berdiri. Kasih komando, karena kalau enggak dikasih komando khawatir karena semaunya diacak-acakan begitu, ya. Seperti, ya, tidak jauh beda kayak sujud tilawah, ya, di dalam sholat di tengah-tengah masyarakat yang jarang dan tidak pernah sujud tilawah ini, imam harus bijaksana. Jadi kalau memang mau sujud tilawah, ya, karena membaca ayat sajadah, tolong kasih tahu makmum, Pak, Ibu, nanti sholat ini saya akan baca surat, di dalamnya ada ayat sajadah. Ketika saya baca ayat sajadah, saya sujud tilawah, ibu dan bapak tolong ikuti. Karena kalau tidak begitu nanti bingung, ya, bingung. Seperti misal imam membaca surat Al-Alaq, ya, di situ kan ada ayat sajadah, wasjud waqtarib. Ketika imam sujud tilawah, makmum yang nggak biasa sujud tilawah kan mengira imam salah, bukannya ruku malah sujud, kan begitu. Bukan yang ngikutin, malah nanti mau bilang subhanallah, kan repot nanti. Subhanallah, subhanallah. Ternyata imam bangun lagi, kemudian ruku. Dikira imam salah, ternyata maum yang nggak tahu. Nah, ini juga sama nih, ya, meskipun bebas nanti yang mau ngikut imam siapa duluan terserah, tapi kasih aba-aba dulu lah sebelum sholat, biar
tidak acak-acakan. Baik. Wa yusannu lil imami tatwilul qiraati liyumakkinahum lahaqahu. Disunahkan bagi imam memanjangkan bacaannya. Jadi di rakaat kedua panjangin bacaannya supaya shaf yang menyusul itu bisa menemukan imam pada saat rakaat yang kedua. Dan begitu setiap rakaat dilakukan. Ini salat khauf di mana? Di usfan. Yaitu bisa dipraktekkan apabila musuh berada di arah kiblat, tidak ada penghalang antara musuh dan kaum muslimin, dan jumlah kaum muslimin banyak. Ini bisa dipraktekkan sholat khauf di usfan. Begitu. Yang ketiga, sholatuhu bibatni nakhlin. Sholat khauf yang dilakukan Nabi di kampung Batnu Nakhlin. Ada kampung namanya kampung Batnu Nakhlin. Nah, ini bisa dipraktekkan juga apabila musuh berada di selain arah kiblat. Misal musuh ada di timur, selatan atau utara. Ini boleh melaksanakan sholat khauf seperti yang dilakukan oleh Nabi di mana? Di Batnu Nakhlin, Batn Nakhl, ya, satu daerah yang ada di sana di luar Madinah. Bagaimana cara prakteknya? Ini lebih mudah daripada dua cara yang tadi, ya. Caranya adalah yusallil imamu bil firqatil ula sholatan tamatan wa bil firqatis tsaniyati sholatan tamatan. Jadi kalau cara yang ketiga ini imam sholatnya 2 kali. Begitu. Jadi pasukan dibagi 2. Satu kelompok menjaga berhadapan dengan musuh. Kelompok yang lain sholat dengan imam dengan sholat yang sempurna dari mulai takbir hingga salam. Nah, setelah selesai sholat, ini kelompok yang sudah sholat menggantikan kelompok yang menjaga. Kelompok yang menjaga sholat berjamaah dengan imam. Jadi imam sholatnya 2 kali. Imam sholatnya 2 kali. Ini yang mudah ini ya. Daripada yang tadi kadang ribet ya. Kalau ini mudah 2 kali imam sholatnya. Pasukan dibagi 2. Udah kamu jaga dulu sebelah sana. Aku sholat dengan kelompok yang ini. Setelah selesai sholat, mereka menjaga. Yang menjaga sekarang sholat dengan imam. Jadi imam sholatnya berapa? 2 kali. 2 kali sholat. Ini cara yang paling mudah. Cara yang paling mudah. Nah, sholat khauf yang 3 itu ya, sholat zaturiko, sholat usfan, sholat batu nakhlin, mana yang paling utama dilaksanakan? Wa sholatu zatir riqa'i afdalu min sholati batni nakhlin. Sholat khauf yang di zatur riqa'. Itu bagaimana tadi caranya? Bagaimana caranya? Yang di zatur riqa'? Yang di Zaturiko yang pertama tadi pasukan dibagi menjadi 2 ya, menjadi 2. Jadi pasukan yang pertama misalnya menjaga, yang kedua sholat dengan imam. Setelah dapat 1 rakaat, ini pasukan yang sholat dengan imam niat mufarokoh, melanjutkan sholat sendiri. Imam tetap dalam keadaan berdiri. Setelah selesai nih, makmum yang pertama keluar, makmum yang belum sholat atau pasukan yang menjaga masuk ke dalam sholat, ikut jamaah dengan imam, dan imam masih tetap dalam keadaan berdiri di rakaat yang kedua. Nah, praktek yang ini yang di Zaturiko dengan sholat khauf yang di Batnu Nakhlin 2 kali sholat, mana lebih utama? Lebih afdal sholat yang di Zaturiko daripada yang di Batnu Nakhlin. Begitu. Kapan perangnya ini? Pas waktunya lupa nanti. Gimana sholatnya nih? Urusan ngaji dulu. Ngaji dulu. Baik. Ya semoga tidak terjadilah peperangan ya. Semoga tidak terjadi. Tapi bakal terjadi. Mau tidak mau bakal terjadi. Malhamah kubro ini bakal terjadi. Yaitu pada saat kemunculan siapa? Al-Imam Mahdi alaihissalam. Imam Mahdi pasti terjadi. Ketika kemunculan Dajjal pasti terjadi.
Kemudian salat khauf yang keempat, salat syiddatil khauf, salat yang dilakukan dalam keadaan amat sangat takut. Nah, kalau tadi cuma khauf doang, salat yang dilakukan dalam keadaan takut, salat khauf. Kalau yang keempat ini salat syiddatil khauf atau syiddatul khauf, salat yang dilakukan dalam keadaan sangat takut. Apa contohnya? Ka'indal tihamil harbi, seperti ketika sudah berkecamuk antara dua pasukan. Muslim kafir sudah meletus peperangan. Kalau ini kan belum meletus, ya. Yang tiga itu ini sudah meletus peperangan. Sudah saling pukul, saling tembak, saling joto, saling tendang, udah berkecamuk dua pasukan. Au khaufil iltiham bihaitsu la ya'manuna hujumal adu. Atau ketika takut perang meletus. Nah, takut. Jadi kaum muslimin ini tidak merasa aman dari serangan musuh. Musuh bisa kapan saja menyerang dan mereka dalam keadaan sangat takut. Khawatir ketika sholat musuh tiba-tiba menyerang. Nah, ini sama juga sholat syiddatul khauf. Bagaimana cara prakteknya? Jadi ketika sudah meletus peperangan atau ketika dikhawatirkan peperangan meletus. Dikhawatirkan ketika peperangan terjadi, saling serang. Ini bagaimana cara prakteknya sholat syiddatul khauf? Yusolli kullu wahidin minhum mahma amkanah. Maka setiap individu kaum muslimin sholat sebagaimana bisanya. Mau kayak gimana bisanya? Bisanya dalam keadaan berjalan kaki, udah sambil jalan kaki sholatnya. Aurakiban atau sambil berkendara, udah. Sambil lari, ambil lari. Sebisanya, ya. Yang penting sholat. Mau sambil jalan, sambil berlari, sambil berkendara, sholat. Syiddatul khauf. Terus bagaimana rukunya? Wa yumi'u biruku'ihi wa sujudihi in amkanah. Dan ruku beserta sujud cukup dengan isyarat kepala, itu pun kalau bisa, sebisanya, ya, sebisanya. Kira-kira bisa nggak tuh? Lagi sangat takut sholat, kayaknya boro-boro ya. Berarti kan kita harus bisa menjadikan hati ini dalam keadaan tenang, ya, meskipun dalam keadaan takut tapi tetap tenang. Maka kita bisa sholat semampu kita demi keselamatan kita, begitu, demi melawan musuh juga. Artinya kalau kita sholat seperti biasa begini dan kita berhadapan dengan musuh, otomatis mati konyol. Maka kita sholat ya sambil berperang, sambil main pedang, sambil tendang, sambil main panah, sambil main tombak, ya, sambil di atas kuda, di atas unta, atau di atas panser, ya, atau di atas mobil tank, terserah, sebisanya sholat, begitu. Terus bagaimana? Kan namanya perang kan banyak gerakan, ya, banyak gerakan, belum nangkis, belum nonjok. Terus gimana tuh? Apakah dimaafkan? Sedangkan 3 gerakan berturut-turut dalam sholat membatalkan sholat. Wa yu'zaru fil harakatil mutawaliyati, gerakan yang berulang-ulang, yang berturut-turut, bahkan lebih daripada 2, 3 dan seterusnya, ini dimaafkan, ya. Jadi sambil nangkis, sambil nonjok, terserah, udah. Bismillah, sambil ngeloncat, ya. Subhanallah, sambil ngerengkas, ya. Kalau silat ada guntingan, sambil ngegunting, bisa, silakan. Begitu. Kalau ini carok pakai cerulit, udah terserah, silakan. Terus bagaimana tidak menghadap kiblat, apakah dimaafkan? Wa kadzalika fi tarki istiqbalil kiblati, begitu juga dimaafkan di dalam masalah tidak menghadap kiblat. Udah mau menghadap timur, selatan, utara bebas. Begitu. Cuma faida hasolal amnu fayutimuha makana. Ketika sholat kalau sudah aman, udah jangan banyak gerak, diam di situ. Selanjutkan sholat dalam keadaan sempurna. Jadi kalau baru dapat 2 rakaat, pasukan kafir mengangkat bendera putih. Bendera apa nih? Menyerah. Berarti udah aman tuh.
udah jangan banyak tingkah, diam di situ. Lanjutin sholatnya dalam keadaan sempurna, ruku, sujud biasa sempurna. Begitu. Jadi jangan mentang-mentang ya dalam keadaan sangat takut, perang udah selesai, tetap juga lari-larian. Jangan. Udah, kalau kira-kira sudah aman, sholat masih ada sekian rakaat yang belum selesai, selesaikan dalam keadaan sempurna. Begitu. Nah, tadi kan di dalam tidak menghadap kiblat dimaafkan, ya, banyak gerakan juga dimaafkan. Bagaimana di dalam masalah teriak? Apakah dimaafkan? Wala yu'zaru fissiyahi wal kalam. Adapun di dalam masalah teriak ataupun ngomong, ini tidak dimaafkan. Jadi jangan siap, jangan. Jangan, diam aja udah mulut. Baca Fatihah, baca surat, baca Subhana Rabbiyal A'la. Bisa enggak tuh? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malik. Dimaafkan. Baik. Wala yuzaru fi hamli silahil mulattahi bin najasati. Tapi tidak dimaafkan membawa senjata yang bercampur dengan najis. Jadi kalau senjata ada najis itu tidak dimaafkan. Kenapa? Karena ini uzur yang jarang. Tapi kalau misalnya dalam keadaan darurat, ya otomatis kan ini senjata berlumuran darah, itu dimaafkan juga. Itu salat syiddatul khauf. Ada beberapa masalah di dalam salat khauf ini disampaikan dalam kitab ini, sebutkan ada 4 masalah. Masalah yang pertama adalah yajuzu hamlus silahi asna as-salati, diperbolehkan membawa senjata ketika salat khauf. Meskipun perang belum meletus, belum berkecamuk, kayak salat Zaturiqa, Usban, Batnu Nakhlin. Ini kan belum berkecamuk peperangan ya. Begitu. Apakah boleh sholat sambil bawa senjata? Boleh. Bal yusannu, bahkan sunnah. Sholat ambil bawa senjata, ya. Nenteng senapan, pedang, golok, apa saja. Idza khafal aduwa, kalau takut kepada musuh, sambil nenteng senjata boleh. Bagaimana kalau senjatanya terkena najis? Wa idza tanajjasa alqahu, jika senjatanya terkena najis, cepat-cepat dilemparkan, cepat-cepat dilepaskan. Jangan menempel, karena sholatnya batal nanti. Sedangkan ini kan belum terjadi peperangan, ya, belum meletus peperangan. Jadi boleh bawa senjata bahkan sunnah, tapi kalau senjatanya terkena najis, cepat lemparkan. Illa idza turra, kecuali darurat. Boleh tetap dipegang, boleh tetap dibawa. Tapi wa alaihil qadha, nanti kalau sudah dalam keadaan aman, sholatnya diulangi, diqadha. Masalah yang kedua, wa yajuzu lahu ayyusalliya salata syiddatil khaufi idza khafa hariqan aw sailan aw sab'an aw ghariman 'indal i'sari wa khaufi habsi. Diperbolehkan bagi setiap orang melakukan salat syiddatul khauf jika takut kebakaran, jika takut terbakar. Ya, lagi sholat isya atau mau sholat isya tiba-tiba kebakaran. Udah sambil lari sholat isyanya, boleh. Ya. Awsailan, atau karena takut banjir. Ya, lagi sholat maghrib ada berita tsunami. Udah sholat lanjut. Ya, dalam keadaan lari nggak apa-apa. Atau kita mau sholat isya nih, atau mau sholat maghrib, waktu tinggal 15 menit lagi, ada berita tsunami, banjir. Gimana tuh? Kalau kita lari, kayaknya nggak keburu sholat isya. Apakah boleh sholat isya sambil lari? Boleh. Sholat syiddatul khauf boleh. Ya, karena takut banjir. Begitu. Bisa nggak sholatnya? Kayaknya orang sholat normal aja nggak khusyuk, apalagi sholat sambil lari-lari kayak gitu. Al-sabuan, atau takut binatang buas. Al-ghariman, atau bahkan takut kepada orang yang nagih hutang, debt collector. Dikejar-kejar sama yang nagih hutang, ya, sedangkan dia mau sholat. Waktu sholat udah sempit.
bentar lagi habis, atau lagi sholat, ada yang mau nagih hutang, sedangkan dia tidak mampu untuk bayar hutang, boleh sholat syiddatul khauf, ambil lari. Ya. Kenapa? Takut dikejar-kejar debt collector. Naudzubillah. Masya Allah. Nah, tapi kata Imam Romli, boleh juga kalau waktunya udah sempit. Tapi kalau waktunya masih panjang, nggak boleh. Ya, jadi kalau waktu isya kan panjang tuh, jangan. Ini kalau udah mau habis waktu isyanya, boleh silakan sholat syiddatul khauf. Karena takut apa tadi? Takut kebakaran, takut banjir, takut apa? Binatang buas, takut sama orang yang nagih hutang. Kalau memang tidak mampu bayar. Kalau mampu bayar, nggak boleh sholat syiddatul khauf, ya, nggak boleh. Masalah yang ketiga, lau shollu sholatal khaufi li sawadin zannuhu aduwan summa bana khilafuh fayajibu alaihimul qada. Jika kaum muslimin melakukan sholat khauf karena melihat kelompok yang banyak, dikiranya musuh, ternyata bukan musuh, ya. Misalnya nih, kaum muslimin di kampungnya, di tempatnya, di daerahnya, ya, melihat rombongan pasukan tentara yang banyak, ya, mengarah ke kampung mereka. Dikiranya musuh, mereka sholat khauf lah yang di kampung itu. Udah dekat ternyata bukan musuh. Nah, ini bagaimana? Wajib mereka mengqadha sholat tersebut. Jadi kalau waktunya udah habis, nanti sholat yang udah dilaksanakan, laksanakan lagi. Qadha. Kenapa? Karena sholat khauf yang mereka lakukan sebabnya tidak tepat. Kenapa? Dikiranya itu musuh, ternyata bukan musuh. Bihilapi malaubana annahu la'adu walakin niyatuhu sulhu awit tijaratu fala qada'a. Lain halnya kalau kelompok yang datang, pasukan yang datang, yang dikira musuh ternyata betul musuh. Cuman niatnya itu si musuh bukan untuk menyerang dan berperang, niatnya untuk damai atau hanya untuk berdagang, ya, berbisnis dengan kaum muslimin. Nah, kaum muslimin yang sudah sholat khauf tadi tidak perlu mengqadha sholatnya. Paham ya? Ya, baik. Yang keempat, lau ukhida alaihi malun wa huwa fi shalah. Jika orang lagi sholat, hartanya ada yang mencuri. Dia sholat, HP-nya taruh di depan. Pas lagi sholat, HP ada yang nyuri. Dia sholat di luar, motor sebelah sana. Dia lagi sholat, motornya ada yang nyuri. Tuh bagaimana tuh? Jazalahu ayal haqosariqo. Boleh dia mengejar pencuri. Wa yusolli sholata syiddatil khaufi. Dan melakukan sholat syiddatul khauf. Jadi tidak perlu membatalkan sholat. Kejar musuh tetap dalam keadaan sholat. Kejar pencuri tetap dalam keadaan sholat. In khafa doya'ahu inda romli. Kalau memang dia takut hartanya itu hilang dibawa oleh si pencuri. Paham? Lagi sholat nih, Allahu Akbar, HP, tas ada yang mencuri, dibawa sama maling. Gimana nih kita lagi sholat? Batalin, kejar, atau tetap sholat dan kejar? Boleh nih, tetap sholat dan mengejar si maling. Tapi awas, tidak boleh teriak. Jangan maling, jangan. Batal sholatnya tuh. Ya. Paham? Gitu. Tapi kira-kira mau milih yang mana? Mau dibatalin, kejar, apa tetap sholat, ngejar? Apakah boleh? Boleh. Dibatalin boleh, kejar malingnya boleh. Begitu. Tapi kan kalau waktunya udah mau habis kan sayang. Ya udah, ambil sholat aja. Ya kayaknya nggak bakal bisa lah sholat ambil lari kayak gitu, nggak bakal bisa. Pasti bersuara ya. Baik, Ibu dan Bapak, ini masalah sholat khauf selesai. Nanti kita lanjut tentang masalah libas, masalah pakaian dan berpakaian.